Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja kuliahnya. Oke, hari ini kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana kita melakukan manipulasi data dan sebagainya. Dibahas visualisasi sudah dibahas sebagian kalau nggak salah minggu lalu. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke masalah ini, modeling. Nah, ini nggak bisa satu kali pertemuan sih sebenarnya kalau mau serius ya. Cuman intinya prosesnya kira-kira gini deh. Kalau masih ingat saya selalu pakai oke, saya gedein dulu hurufnya. Oke, saya selalu pakai model seperti ini, A X plus B sama dengan Y. Nah, kemudian jadi ini persamaan linear kita tahu. Kemudian saya biasanya kita pakai training data, misalnya X1 Y 7, X2 Y-nya 8, X3 Y-nya 9. Oke. Kemudian kita harus ngitung A dan B. Oke. Nah, proses dari training dapat A dan B, ini ada A-nya ini sama dengan 1, B-nya sama dengan 6. Oke. Proses dari training, kita kasih data training untuk dapetin A dan B, ini yang proses untuk dapetin A dan B secara apa sih namanya? Secara komputer, numerik dan sebagainya, ini adalah model. Oke, nah caranya macam-macam, banyak caranya. Kalau yang ini mana sih tadi? Nah ini, kalau ini ada angka dan ada angka aja, X, Y, angka, kita biasanya pakai ini linear regression. Jadi linear regression tuh kalau datanya kira-kira kayak gini dah. Oke, cuman ini X-nya tidak harus angka sih sebenarnya. X-nya tidak harus angka. Tapi sesuatu yang linear, Y-nya juga linear tuh maksudnya jadi ada juga bisa kayak gini ya, 1,1 hasilnya 7,1, nah, itu atau 7,2 sebagainya. Dan itu jadi angkanya tidak diskrit, angkanya linear. Oke, itu namanya linear regression. Kita bisa pakai linear regression di situ. Tapi kalau jadi itu linear regression. Oke, jadi saya akan coba bahas beberapa yang sering kita pakai. Linear regression kita pakai kalau datanya seperti ini. Nah, kalau datanya seperti ini, misalnya suhu ya 25 derajat Celcius, ininya 30%, terus Y-nya panas, cuaca panas. Kalau suhunya 26 derajat Celcius, ininya 25% panas. Terus misalnya suhunya 12 derajat Celcius, humidity ya, tadi persentase itu humidity, misalnya 90%, ini hujan. Jadi di bagian Y ini, bagian Y-nya dia tidak linear, cuman diskrit, panas hujan, panas hujan, panas hujan, atau topan gitu. Jadi Y-nya tidak linear seperti yang sebelumnya di atas. Nah, kalau udah masalahnya seperti ini, kita biasanya pakai yang ini, logistic regression. Oke. Jadi masing-masing punya kemampuannya masing-masing sih sebenarnya. Linear regression, logistic regression. Nah, ada yang jadi kalau kita lihat ada yang berbentuk linear seperti ini, ada yang ini klasifikasi banget nih. Ini klasifikasi. Contoh klasifikasi kita bisa lihat di Google Map. Google Maps. Oke. Ini contoh klasifikasi lagi yang lainnya. Kita lihat layernya traffic. Ini kita lihat Google Maps. Nah, ini contohnya klasifikasi di sini. Nih,
Kita banyak pilihannya nih. Ada yang warna hijau, ada yang warna hitam, ada yang warna merah, ada yang warna orange. Ini klasifikasi, tapi tidak linear. Oke, jadi discrete ya. Jadi klasifikasinya tidak, tadi kan panas dan hujan. Kalau ini klasifikasinya ada 4 nih. Ada berapa nih? Fast, agak slow banget, ada 4 klasifikasi. Gitu. Jadi kalau yang klasifikasi kita pakainya mana tadi? Logistic regression biasanya. Jadi ada 2 makhluk ya, ada 2 jenis data. Ada yang linear, ada yang discrete. Oke. Nah, itu yang sering dipakai linear regression sama logistic regression, yang apa ya, yang konvensional lah. Nah, ada nggak yang lain? Ada. Ini kalau kita lihat banyak banget yang lain. Yang lain dipakai yang gimana? Nah, ini masing-masing kadang-kadang bisa dipakai di dua-duanya sih. Kayak random forest, tree, ini bisa dipakai untuk masalah-masalah linear, bisa juga ke masalah-masalah klasifikasi. Jadi ini semua sebagian besar bisa dipakai di dua-duanya sih sebenarnya. Bisa dipakai linear, bisa dipakai di klasifikasi. Oke. Jadi ini dua-duanya oke. Kecuali makhluk 2 ini, linear regression dan logistic regression. Linear regression hanya bisa dipakai kalau datanya linear, logistic hanya bisa dipakai kalau datanya berbentuk klasifikasi. Oke, kalau yang lain bisa macam-macam. Oke, nah terus apa untungnya kita pakai punya segitu banyak algoritma? Masing-masing algoritma punya kemampuannya masing-masing. Karena kita tahu data di sini belum tentu angka. Kalau ini kan 1, 1,1, 2, 3, terus 7, ini angka semua. Ini data yang ini angka ya. Cuma kalau kita perhatikan data yang ini bukan angka. Jadi masing-masing punya kemampuannya masing-masing. Tergantung datanya jenisnya apa. Makanya biasanya kita nyoba data ini, algoritma mana yang memberikan error yang paling kecil, algoritma mana yang paling presisi. Biasanya kita coba dulu. Saya biasanya nyoba dulu algoritma mana yang memberikan yang paling presisi. Tapi kalau kita udah sering mainan data, kita bisa tahulah kira-kira, oh untuk data seperti ini enaknya pakai algoritma yang mana, untuk data seperti ini enaknya pakai algoritma yang mana. Jadi kita udah punya insting, tapi insting itu hanya bisa dapat kalau kita sering melakukan analisa data. Kalau kita jarang analisa data, insting itu nggak dapat sih sebenarnya. Jadi ini mainannya banyak latihan sih sebenarnya kalau mau serius ya. Oke, bentar, ini saya sambil monitoring chat ya, ini saya stop dulu bentar. Saya lihat chatnya ada nggak? Oke. Alah, minta maaf nih. Di Zoom suaranya di mute. Aduh, maaf. Oke, mudah-mudahan sekarang sudah tidak di mute. Untung saya monitoring chat. Oke, saya nanti yang sebelum-sebelumnya tolong dilihat di ini aja ya, di rekamannya aja ya di YouTube. Saya masukin ke YouTube lah rekamannya. Soalnya streaming nggak bisa, udah nggak bisa streaming ke YouTube. Jadi, oke, saya coba share screen lagi. Oke, jadi tadi saya cepat aja ngulang tadi yang saya bahas. Jadi hari ini kita membahas tentang modeling. Model ini dipakainya pada saat ini kalau kita lihat prosesnya kan ada proses training, udah gitu dapetin model. Jadi ini banyak algoritma, ada konstan, ada CN2 rules induction, calibrated learning, KNN, tree, apa segala macam. Makhluk-makhluk ini dipakainya pada saat kita ngasih data training dan pengen dapat A dan B, dapat modelnya. Jadi algoritma tadi adalah untuk mencari A dan B dengan kalau kita tahu data trainingnya. Jadi tekniknya di sini kita ngasih data training, udah gitu kita cari A dan B. Kenapa modelnya banyak banget? Karena data itu macam-macam. Oke, kalau kita lihat di sini aja. Ini ada X dan Y bentuknya angka, yang ini bentuknya udah ngaco, udah bukan angka. Ada yang suhu, ada yang humidity, ada yang cuaca.
Jadi dan itu bentuknya kata-kata. Ada yang suhu, ada C-nya Celsius, ada persentase, ada panas. Kalau ini gampang nih, gampang dimengerti. Anak SMA masih bisa ngerti. Cuman kalau kita udah mainan data yang lucu kayak gini kan pusing kepala tuh pakai algoritma. Nah, secara umum kita bisa lihat ada dua jenis kumpulan data secara umum nih ya. Ini ada yang bentuknya linier 7,2 berapa ini linier, artinya ada angkanya di semua jadi antar angka tuh ada angka lagi. Kalau yang ini jenisnya klasifikasi banget, panas, hujan, panas, hujan, panas, hujan. Walaupun sumbu X-nya bisa macam-macam. Oke. Jadi kira-kira ini jenisnya. Nah, berdasarkan jenis ini kita biasanya ada dua algoritma besar yang sering kita pakai. Yang satu linear regression, itu kalau datanya linear. Satu lagi logistic regression kalau datanya berbentuk klasifikasi. Ini kalau berbentuk angka biasanya berbentuk angka dia cukup presisi antara linear regression, logistic regression. Kalau bentuknya angka masih oke lah. Cuman kalau datanya bukan angka, pening kepala nih dua. Jadi tingkat akurasinya bisa kacau, linear regression maupun logistic regression bisa kacau akurasinya. Jadi kalau kan data bisa berbentuk kata-kata, bisa berbentuk huruf, ada yang berbentuk gambar, ada berbentuk suara, ada macam-macam lah. Nah, ini kita bisa pakai yang lain-lain ini. Jadi yang lain-lain ini dia bisa melakukan klasifikasi di dua makhluk itu, yang bentuknya linear maupun yang logistik atau klasifikasi. Yang lain-lain ini ya, ada KNN, tree, random forest, SVM, naive Bayes, ada Bush, neutral dan sebagainya, itu bisa dipakai di dua sekaligus biasanya. Oke. Cuman kita biasanya ngecek dulu tingkat presisinya mana yang lebih bagus. Udah gitu baru kita pilih. Karena jadi saya biasanya kalau analisa data kita lihat dulu, oke ini data yang kita punya, kemudian kita lihat tingkat presisinya mana yang lebih bagus. Kalau misalnya untuk data yang kita punya random forest yang bagus dibandingkan dengan logistic regression atau linear regression, ya saya ngambil random forest. Jadi pemilihan algoritma ditentukan berdasarkan tingkat presisi atau tingkat error. Jadi saya akan nyari error yang paling kecil atau tingkat presisinya yang mendekati 100%. Jadi waktu dia melakukan klasifikasi dia akan mencapai 100%. Kita pilih algoritmanya di situ. Oke. Jadi algoritmanya banyak. Di sini saya akan highlight sedikit masing-masing, mungkin nggak bisa semua hari ini ya. Sedikit algoritma aja. Ada beberapa algoritma yang ngaco. Ini konstan nih. Ada konstan, ada calibrated learner. Bentar, ada lagi. Oh, salah, bukan. Ada konstan, ada stacking. Ada dua algoritma yang rada lucu nih. Oke. Kalau konstan tuh apa? Nih, kalau konstan, konstan tuh ngaco banget sih sebenarnya. Ini algoritma paling ngaco. Algoritma konstan adalah algoritma paling ngaco. Oke, jadi kira-kira gini cara berpikirnya. Paling enak kita pakai gambar sih sebenarnya. Oke, saya akan masuk ke sini miro.com. Oke, saya akan masuk ke Miro, login. Ini free, Anda bisa pakai Miro ini. Oke, Anda bisa pakai Miro ini buat gambar, buat mind mapping dan sebagainya. Saya akan coba pakai gambar. Oke. Oke. Chatbot. Ini versi berbayarnya fiturnya lebih enak sih sebenarnya, versi bayar ya. Saya pakai versi yang gratis aja dah. Cuman buat gambar-gambar dikit mah pakai versi gratis. Oke. Saya pengennya gambar sih sebenarnya, mana gambarnya? Buat gambar-gambar. Oh, malah susah ya. Ini mau buat mind mapping banget ini mah. Bentar. Oke, pakai apa ya buat gambar ya? Saya install dia nggak di sini?
Walah. Oke, saya install dulu ya. Yang tadi buat mind mapping banget soalnya nggak enak. Saya akan install dia. Dia adalah aplikasi untuk gambar. Iyalah. Iyalah. Oke. Dia adalah aplikasi buat gambar di Linux. Enak sih. Cuman kalau main mapping enaknya pakai Miro kalau main mapping ya. Jadi kalau Anda, jadi gini ceritanya. Kalau kita apa ya, ingin menyampaikan sesuatu konsep atau sesuatu yang abstrak. Kalau kita menyampaikan dalam bentuk kata-kata biasanya susah. Jadi untuk menyampaikan sesuatu paling gampang lewat gambar. Cuman tool-toolnya kalau ini kan kita online ini rada susah. Oke, ini saya akan coba gambar di sini. Misalnya, nih saya bisa sih maksudnya bikin titik sih. Pakai drawing ya. Pakai gambar drawing sebenarnya, rese lah. Ini nggak bisa di delete lagi. Ya ini misalnya kita punya data kayak gini. Ini data ya. Kok nggak bisa di copy sih? Edit, copy, edit, paste. Oh bisa. Saya punya data, beberapa data gitu ya. Edit, copy, paste. Oh nggak keluar? Nggak bisa. Copy, paste. Ya, kenapa nih? Di sini lagi. Udah gini aja. Udah gini aja lah. Misalnya saya punya 4 data. Hilang. Oke, saya punya data kayak gini. Sekarang kita pengen dapetin model dari data ini. Model itu tadi pakai algoritma macam-macam ya, bisa linear regression, bisa pakai logistic regression, bisa pakai apa aja. Itu model, cari modelnya A dan B. Kalau yang namanya modelnya konstan, modelnya sebelum ini sih modelnya. Jadi kalau konstan, ini garis lurus sebenarnya modelnya, garis lurus kayak gini, konstan. Udah. Jadi berapapun nilainya, berapapun ininya, dia garis lurus. Bisa kayak gini, bisa vertikal ya. Ini konstan. Jadi dia akan berusaha nyari titik mana yang kayak sebenarnya konstan itu rata-rata sih sebenarnya. Rata-rata nilai. Titik mana yang rata-rata yang merepresentasikan rata-rata nilai dari yang kita sebar ini tadi. Oke, itu konstan. Jadi konstan kayak gini. Jadi cuma garis lurus doang, ditarik-tarik ini, garis lurusnya ditarik-tarik ini, itu konstan. Beres ya. Jadi itu konstan. Kalau linear regression dia bisa gini nih. Nih. Oh ini. Jadi dia akan ngitung dari titik ini kesalahannya berapa, titik ini kesalahannya berapa, titik ini kesalahan berapa, titik ini kesalahan berapa, titik ini kesalahan berapa. Oke. Coba terus kita cek lagi tingkat kemiringan garisnya saya rubah dikit, kita hitung lagi kesalahannya berapa. Kita akan nyari garis yang tingkat kesalahannya paling minimal gitu. Jadi itu adalah linear regression, kira-kira gitu cara berpikirnya. Oke. Jadi ini ada garis misalnya kayak gini. Di sini kecil sih kesalahannya, cuman ini kan besar, ini besar, ini kecil. Coba kalau kita geser ke sini, nanti kita bandingin antar tingkat kemiringan ya. Nah,
Gimana caranya dia nebak-nebak miringan? Asli dia nebak sih. Jadi dia ngitung dulu. Oke, tingkat kemiringan di sini, kalau segini errornya sekian. Kalau segini gimana? Tambah kecil nggak? Oh, berarti kalau tambah kecil kita geser ke arah sini. Ke arah sini. Tambah kecil nggak? Tambah kecil, geser lagi gitu. Ntar dia naik lagi errornya. Oh, berarti ada daerah sini kira-kira. Jadi gitu dia nebaknya. Jadi dia akan nebak seperti itu caranya. Dia geser. Tingkat kemiringan ini namanya gradien. Oke. Jadi kalau kita lihat, jadi harus ngerti bahasa Inggris sedikit sih. Jadi kalau kita lihat garis miring, nah itu ada gradiennya. Gradiennya adalah tingkat kemiringan ini. Itu gradien. Dan gradien ini kita tebak-tebak. Ini juga titik potong pada ini sumbu Y-nya misalnya, titik potongnya di sini nih. Nah itu ditebak juga, titik potong mana yang bikin, jadi A dan B-nya itu ditebak-tebak untuk dapat tingkat A dan B yang menghasilkan error yang paling kecil. Itu linear regression. Jadi pola pikir semua algoritma tuh kira-kira kayak gitu. Dia akan berusaha dapetin tingkat presisi yang paling bagus atau tingkat error yang paling kecil. Kira-kira kayak gitu. Tingkat presisi yang paling bagus adalah bahwa hampir semuanya 100% jadi kalau tingkat presisi yang benar tuh kira-kira kayak gini nih. Nah, nih kalau ini presisi banget nih. Nih dapat garisnya benar kan? Ini presisi banget. Errornya juga hampir nol lah kayak ginian. Tapi kalau kita ada kayak gini, nah, ada kayak gini dikit. Sorry. Nah, mulai lo nyari lo garisnya yang mana yang benar. Jadi harus dicari tuh. Kira-kira kayak gitu. Kalau logistic regression dia cuman jadi dia punya beberapa ini nih. Nah, logistik kira-kira kayak gini. Ini oke, kalau nilainya daerah sini berarti masuk ke Y yang ini. Kalau nilai daerah sini, kalau ini kan Y, ini X ya. Kalau Y-nya ada di X-nya ada di daerah sini, dia dapat Y yang ini. Kalau X-nya dapat sini, Y-nya yang ini. Misalnya suhu. Jadi ini misalnya cuacanya cerah, ini cuacanya hujan. Kira-kira kayak gitu. Nah, kalau logistik agak susah. Visualisasi kayak gininya agak susah. Lebih gampang dia pakai kotak-kotak gitu. Oke, beres ya. Oke. Jadi udah kebayang. Nah, tadi kalau kita lihat mana sih? Ini dia. Jadi udah kebayang yang namanya konstan, logistic regression sama linear regression. Nah, di sini ada stacking. Saya ngasih lihat yang aneh-aneh dulu ya. Yang lain itu variasi lah kira-kira. Yang stacking kira-kira kayak gini. Stacking, nggak pakai gambar atau pakai ngomong aja ya. Stacking cara berpikirnya kayak gini lah. Masing-masing algoritma ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, bisa nggak kita campurin beberapa algoritma jadi satu? Nah, itu ya, yang serunya kan gitu ya. Jadi masing-masing algoritma punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bisa nggak kita dapetin presisi yang baik atau error yang kecil dengan cara mencampurkan beberapa algoritma jadi satu? Jawab singkatnya bisa. Jadi kalau kita analisa data, kita bisa stack itu menumpukan beberapa algoritma jadi satu. Jadi kita bisa stacking, algoritmanya bisa di stack. Jadi misalnya, saya pengen nganalisa data yang ini. Data ini mesti analisa ya. Nih. Kayak ginilah datanya. Mau dianalisa nih data. Datanya mau dianalisa. Kalau pakai, tapi nanti caranya ya kita kita ini aja, kita tes aja algoritmanya mana yang bikin memberikan error paling kecil. Jadi caranya kita tahu ini datanya kita bisa pakai linear regression. Kalau linear regression kita dicampur sama random forest misalnya, hasilnya kayak gimana?
apakah errornya ini random forest misalnya, apakah hasilnya tambah kecil atau tambah besar, kira-kira kayak gitu. Apa errornya tambah kecil atau tambah besar? Kalau errornya tambah kecil, ya udah kita ambil algoritmanya kayak gitu. Beres ya. Jadi itu stacking buat nyampurin. Dua makhluk ini jarang dipakai, jarang dipakai. Tapi stacking mungkin akan bermanfaat. Kalau konstan ini cuma buat dapat perkiraan kasar aja. Kira-kira angkanya seperti apa sih? Kita bisa pakai konstan. Kalau stacking itu kira-kira pakai ini. Nah ini kalau ini ada tadi kan waktu kita main linear regression, saya nyebut istilah gradien. Nah di sini ada gradien nih, ada gradien. Jadi kalau dibaca ini ada stochastic gradient descent. Descent, nah, harus ngerti kayak gitu. Ini gradien tuh tingkat kemiringan ya. Ini tingkat kemiringan ini. Ini semakin kecil kemiringannya. Jadi misalnya gradiennya gede nih, ini gede banget gradiennya. Terus kita lagi turunin gradiennya. Ini namanya gradient descent. Oke. Pada saat kita nurunin gradiennya kayak gini, ini gradient descent tuh kayak gini maksudnya. Jadi gradiennya diturunin kayak gini dari garis lurusnya. Nah, stokastik itu apa? Stokastik itu random, tek. Jadi dia akan nyoba-nyoba secara random angkanya. Itu. Jadi dengan ngelihat istilah yang dipakai, kita bisa nebak kira-kira. Oke, ini algoritmanya cara berpikirnya kira-kira seperti apa. Gitu ya. Jadi stochastic gradient descent adalah algoritma untuk kayak linear regression untuk persamaan linear yang gradiennya akan diturunkan, cuman penurunannya itu random, stokastik. Itu, oke. Sekedar catatan aja, nanti kalau kita mainan algoritma ini ada parameternya dalamnya, dan salah satu yang seru adalah bagaimana cara ngerubah parameter itu supaya kita dapat tingkat presisi yang baik atau kita dapat error yang kecil. Kita bisa rubah parameternya, cuman kita rubah-rubahnya besok aja kali ya. Hari ini kita akan ngelihat algoritmanya secara umum aja. Nah, kalau mau kita lihat lebih detail dari algoritma ini, jujur pusing kepala. Kalau mau lihat detailnya saya juga pusing. Paling enak itu googling sebenarnya. Nih, aduh susah banget sih. Nih, misalnya random forest, oke. Apa ya enaknya? Random forest konsep regression. Kalau ini bentuknya kata-kata, agak susah dicerna sih sebenarnya kalau kata-kata. Kalau udah ngelihat kayak, jadi saya nambahin kata-kata konsep regression ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalimat yang dipakai adalah random forest doang. Nanti kita harus tambahin konsep regressionnya seperti apa, konsepnya seperti apa. Nah, supaya gampang, saya biasanya kalau udah kayak gini, saya biasanya lihat gambar. Oke, kita lihat gambar. Mudah-mudahan bisa agak mudah buat mengerti. Nah ini nih kayaknya. Ini perhatiin, saya dari tadi nyari sih sebenarnya. Nih, kalau ulang lagi. Lihatin gambar ini. Yang lain bentuknya gambar biasa. Kecuali satu, ini lucu. Ini gambar pakai apa sih namanya? Gambar pakai kata-kata. Oke. Jadi di sini kita bisa ngelihat prosesnya. Dia kasih angka 1, 2, 3. Jadi ada 3 cara yang dia pakai. Jadi dia bilang pertama kali prosesnya adalah ini
ini bentuk ininya ya, gambar benernya. Oke. Jadi dari data yang ada kita bikin banyak pohon nih, banyak pohon dibuat using random subset of feature. Jadi dia ngambil fitur-fitur dari data itu secara random. Oke, udah gitu setiap tree ini masing-masing ini bentuknya tree, pohon keputusan. Setiap tree vote by predicting target class. Oke, jadi dia akan voting ke kelas yang ditargetkan ini. Oke, voting ini dikumpulkan untuk jadi apa sih namanya, final decision, final prediction, prediksi terakhirnya seperti apa. Jadi caranya dia akan bikin tree ini, kemudian dia voting, dapat kelas, kayaknya kelasnya adalah ini. Jadi kita bikin banyak tree nih, banyak tree secara random. Kemudian jadi tree-nya banyak secara random. Kemudian masing-masing voting. Ini kayaknya kelas ini. Yang ini kayaknya kelas ini. Ini kayaknya kelas ini. Kelihatan dia yang ini kelas X, kelas Y, kelas X. Jadi ada tree-nya banyak banget karena dia bentuknya random, tree-nya banyak. Udah gitu dia bilang ini kayaknya kelasnya X, ini kelasnya Y, ini kelasnya X. Kelihatan ada 2 tree yang voting untuk kelas X, 1 kelas Y. Nah dia ambil kayaknya kelas yang benar adalah X karena lihat mayoritas gitu. Jadi kira-kira kayak gitu tuh cara berpikirnya. Oke. Jadi dia tree-nya dari data yang ada kita bikinin tree random, banyak tree-nya, kemudian kita minta dia voting, terus votingnya diambil mayoritas dan kita dapetin kelas. Ini cara berpikir random forest. Coba kita lihat ini random forest. Ada lagi tree. Nah, kalau kita lihat di sini ada 2 loh. Ada random forest, ada tree. Nah, tree cara kerjanya gimana? Jadi untuk mempelajari cara kerja ini, cara kerja si algoritma, kalau kita ngomong sama orang matematik pening kepala. Soalnya mereka akan bermain dengan rumus, dengan angka, dan kita biasanya pusing. Paling gampang kalau kita bisa dapetin dalam bentuk gambar. Tadi waktu saya nerangin linear regression, logistic regression pakai gambar juga. Nah sekarang random forest sudah kelihatan gambarnya, kita coba yang pakai tree. Tree itu dia cuman bikin 1 tree doang. Tree-nya cuma 1 nih. Kalau tree ya. Kalau forest, tree-nya banyak. Masing-masing tree itu diambil dari data, dibikin random. Tree-nya bikin random. Kalau yang ini tree-nya cuma 1 dari ini bisa, yang ini bisa nggak ya? Ini ada classification, ada regression. Kalau kita perhatiin dari tadi kan kita mainnya cuma 2 sebenarnya, classification sama regression. Nah ini saya pengen lagi cari gambar mana yang paling gampang ya buat nerangin. Yang tree lebih susah nih. Yang tree lebih susah buat diterangin. Simple introduction regression tree, coba. Ini bilangnya simple introduction ya. Cuma belum tentu simple sih. Walah. Mana? Kalau keterangan segini, oh ini dia. Walah, ini. Ini adalah
cara berpikirnya si tree. Jadi tree, tapi bukan cara menghasilkan tree itu sendiri, cuman ini adalah cara berpikirnya tree. Pada saat kita mengambilkan keputusan, kita ini pemilihan ini ya, apa sih namanya, baju. Starting with a blue shirt, t-shirt, ini ada blue. If that's available, I go to the next level to the right. Oke, yes, blue. Kemudian cek size. Kalau dia M, kita akan beli. Kalau nggak ada, kita kepaksa beli yang merah. Oke. Kalau nggak ada yang blue yang soft kayak gini, kita akan milih. Nah ini kalau ini tree-nya tree keputusan langsung, tapi tree-nya cuma ada satu. Kalau random forest tree-nya banyak. Bedanya itu. Cara dapat tree-nya gimana nih? Wah, langsung coding dia. Mateng lah. Ini coding, susah, nggak susah. Tree lebih susah buat diterangin rupanya. Jadi tree ini lebih susah, random forest lebih gampang buat diterangin ya. Tapi pada dasarnya dari data yang sama dia akan bikin banyak tree. Cuman tree-nya masing-masing random datanya. Tree-nya dibikin random. Jadi tadi tree-nya sama dengan tree yang ini, random forest tree-nya sama, cuman datanya dibikin random. Kira-kira kayak gitu. Oke. Yang seru, yang bakal seru dari makhluk-makhluk ini, yang seru banget adalah neural network. Walaupun kalau kita pakai neural network belum tentu hasilnya bagus. Oke. Jadi neural network hasilnya tidak, tapi ini jadi favorit banyak orang, termasuk dipakai di Google. Jadi neural network ini favorit banyak orang, termasuk Google make. Cuman hasilnya kalau datanya gede banget mungkin neural network oke. Cuman kalau datanya sedikit, tidak sebanyak Google, kemungkinan algoritma-algoritma yang lain selain neural network mungkin masih bisa menghasilkan hasil yang lebih bagus gitu daripada neural network. Makhluk apakah itu neural network? Coba kita lihat di sini. Ini bentuknya kayak gini, horor banget. Nih bentuknya kayak gini gambar algoritmanya ya. Neural network horor banget. Neural network ngeri. Gambarnya kayak gini. Dan kalau orang lagi ngomong neural network, mereka akan bilang kayak gini ngomongnya. Neural network adalah algoritma yang dibuat seperti cara kerja otak kita bekerja. Jadi kira-kira kayak gitu. Makanya kita sering bilang artificial intelligence itu segala macam karena kita pakai algoritma-algoritma yang dibuat seperti cara otak kita bekerja, kira-kira gitu. Nah, sekarang kalau udah ngelihat gambar-gambar seperti ini, apa hubungannya gambar ini gambar yang ribet-ribet kayak gini sama ini, yang mana tadi? Nah ini makhluk ini. Jadi algoritma yang dipakai semuanya AX plus B sama dengan Y. Mau linear regression, apa segala macam, semuanya sebenarnya memecahkan persamaan AX plus B sama dengan Y. Nah, tapi neural network kan kelihatan algoritmanya ribet banget ya. Algoritmanya ribet banget. Bisa nggak kita lihat, nih makhluk ini kita lihat, seperti AX plus B sama dengan Y. Nah, untuk melihat seperti itu, paling gampang kita bikin gini aja. Enakin ke atas, neural network. Nah ini dia, AX plus B sama dengan Y, supaya langsung kelihatan. Ini dia, ini sebuah neural itu ini kalau kita lihat nggak kelihatan ya, Y-nya mana, X-nya kelihatannya ada X. Ini ada X, ini ada X. Perhatiin ini ada X0, X1, X2. Oke. Ada X0, X1, X2 dikali W0, W1, W2. W0, W1, W2 itu apa? W0, W1, W2 adalah A ini. Oke. Jadi ada ini neuronnya. Ada
ada ini neuronnya. Neuron ini akan mengalihkan input X dengan satu konstanta di neuron itu. W0, W1, W2. Di sini ada neuronnya banyak ya. Neuronnya banyak. Ini ada neuronnya, neuron. Oke. Nah, ini dikali W, kemudian dijumlahkan, ini semua dijumlah, ditambah satu konstanta B, keluarlah outputnya. Output akson. Jadi outputnya ini sama dengan Y. Jadi bahasa matematik yang F fungsi dari jumlah Wx plus B itu, F ini adalah Y-nya. Jadi ini adalah Y itu F. Kemudian Wx plus B-nya itu adalah yang ini. Makhluk itu. Beres ya? Jadi ini nanti bentuknya neuron. Nah, coba kita lihat dalam bentuk yang lebih serunya lagi. Nih. Jadi ini ada input. Ini X-nya. Ini inputnya dikalikan W, ini hidden ini W-nya. Terus W-nya keluar, ada output. Oke. Nah, output ini kelihatan outputnya bisa lebih dari satu ya. Kalau kita persamaan kayak gini, outputnya cuma satu. Kelihatannya. Ini outputnya bisa banyak. Oke. Jadi akibatnya apa? Persamaannya jadi bisa sekompleks ini. Inputnya banyak, outputnya banyak, ada pengali W-nya. Oke. Ini input, hidden itu pengalinya ya. Ada kali plus B-nya masuk ke output. Oke. Nah, di sini nanti dia melakukan klasifikasi dari input, masukin ke neuron ini, kira-kira termasuk golongan klasifikasinya apa? Dog atau cat. Ini kelihatan hasilnya dia dog. Ini klasifikasi nih. Jadi input ini kategorinya apa? Input ini kategorinya apa? Nanti dia bisa klasifikasi. Nah, yang WW ini boleh nggak lebih dari satu? Boleh. Jadi kalau mau W-nya banyak, bisa kayak gini bentuk gambarnya. Nih W-nya banyak nih. Ini W, ini output. Nih kalau dilihat ini W, ini output. Ini W, nih ini output. Oke, jadi ini ada X dikali sama dijumlahin, kemudian ini outputnya. Jadi di neural network persamaannya bisa lebih ribet daripada ini sih sebenarnya persamaannya. Jadi bisa ribet kayak gini, plus A1X plus A2X. Jadi persamaannya ribet banget. Dan X-nya bukan satu angka, X-nya bisa banyak. X-nya bisa ribuan. Jadi kalau misalnya X itu adalah sensor mata kita atau kamera, X-nya kan berapa piksel kali berapa piksel. Jadi X-nya bisa berupa piksel. Terus dimasukin ke A1, A2, outputnya Y. Y-nya itu nanti hasil klasifikasinya. Misalnya, yang saya lihat meja, kursi, apa segala macam. Jadi ini outputnya Y itu yang hasil klasifikasinya dia. Jadi ini adalah neural network tuh kira-kira kayak gitu. Oke. Kalau kita mau coding beneran neural network bisa nggak? Bisa. Kita coding pakai apa? Pakai TensorFlow. Cuman saya agak tidak berani ngasih ilmu-ilmu itu di kuliah ini karena untuk sampai level itu Anda harus kuat coding Python. Jadi kalau emang pengen sampai level itu, sarannya coba belajar Python. Oke. Jadi nanti ya ada di sini sih, jangan khawatir. Ini ada di sini sih sebenarnya. Ini Orange Network R. Nah, sini mulai masuk Python. Ini Python. Silakan belajar Python di sini. Jadi kuliahnya ada, tapi nggak ada. Saya tidak bikinin ininya ya, bikin quiz segala macam nggak ada di Pythonnya. Soalnya saya nggak berani ngasihnya, takut pada nggak kuat. Ini ada Python yang advance, ada di sini ada. Kemudian di sini
ada juga cara scraping web dan sebagainya. Ini bagaimana kita nyuri data, ngambil data dari web diterangkan di Python. Di Orange saya kurang nerangin teknik nyuri data dari web. Tapi kalau mau belajar ada di Python, dan kita biasanya salah satu yang terbaik buat ngambil data dari web adalah Beautiful Soup ini. Ini termasuk yang terbaik. Oke. Nah, setelah ngerti Python, kemudian kita coba pakai TensorFlow ini. Jadi TensorFlow ini machine learning neural network sih. Oke. TensorFlow lumayan ribet, kalau mau lebih gampang hidupnya pakai aja keras. Di belakangnya keras tuh TensorFlow, cuman lebih gampang daripada kita pakai TensorFlow secara langsung. Jadi keras. Jadi satu perintah keras bisa beberapa perintah TensorFlow, satu perintah TensorFlow ada beberapa subroutine Python, kira-kira gitu. Jadi makin kesini makin lebih gampang codingnya. Jadi ada Python banyak banget, ada untuk mainan machine learning, untuk neural network bisa pakai TensorFlow. Kalau nggak mau pusing soal TensorFlow, kita bisa pakai keras. Nih, silahkan dibaca-baca. Cuman saya nggak berani ngasih ilmunya nih, takutnya Anda pada tewas. Oke, cuman ngasih tahu bahwa sebetulnya ilmunya ada di kuliah. Saya taruh semua materinya. Cuman kalau dikasih beneran mungkin tewas. Kalau ada waktu saya akan coba bahas, cuman tidak akan ada di ujian. Jadi nggak ada di ujian, bisa dibahas. Dan di dunia nyata, kalau kita keluar, pergi kerja dan sebagainya, misalnya kita kerja di Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya, mereka akan banyak pakai machine learning, pakai dari analisa big data dan sebagainya, dan mereka betul-betul pakai yang ini, pakai Python keras, TensorFlow dan sebagainya. Jadi dipakai beneran, cuman untuk sampai level ini Anda harus kuat dulu kemampuan programmingnya, kalau terutama Pythonnya ya. Kalau nggak kuat masuk ke sini pingsan urusannya. Saya sendiri belum berani ngasih ilmu yang ininya, soalnya berat. Mumpung saya lagi ngomong kayak gini, kemarin saya email di mail, coba lihat yang namanya Pakis. ID. Oke. Kemarin saya email di ini. Nah, Pakis ini nyebutnya Pakis, nulisnya Pakwes, tapi nyebutnya Pakis. Ini yang bikin orang Indonesia, jangan khawatir, tapi semuanya bahasa Inggris ya, karena mereka perusahaan internasional sih sebenarnya. Jadi ada beberapa perusahaan Indonesia yang kiprahnya keren banget. Ini salah satunya adalah ini Pakis. Kiprahnya keren banget. Sarannya, dan saya posting di email, Pakis ini ingin bekerja sama ITTS. Aplikasi yang dia bikin cukup gampang dipakainya. Jadi kira-kira cara berpikirnya kayak Orange Data Mining lah, khusus buat mainan big data, machine learning dan sebagainya. Dan mereka pengen ngasih kesempatan mahasiswa ITTS buat kerja praktek di perusahaan dia. Oke. Kalau Anda tertarik, bisa kerja praktek, dan kalau bisa kerja praktek, kalau dan Anda orangnya bagus, kualitasnya baik, bukan mustahil mereka akan narik Anda ini jadi pegawai di Pakis. Mereka ini yang menganalisa data-datanya, trafficnya yang ada di Telkomsel, contohnya. Jadi ini bukan perusahaan sembarangan banget, ini perusahaan oke banget. Oke. Jadi ini perusahaan oke banget. Coba produknya, ini ada Data Enterprise Studio, Media Intelligence, True AI, Dashboard, Cloud Connect. Ini bisa dilihat sih. Dan bahasa pemrograman yang dia pakai, bahasanya pakai grafik, jadi gampang banget bahasa pemrogramannya. Saya pengennya ini jadi kayak semacam ini ya, kayak apa ya, kayak lab di ITTS sih, pengennya kayak gitu. Saya lagi pengen ngomong sama Bu Tuti supaya bisa belajar di Pakis.
Oke, ini kira-kira makhluknya. Mudah-mudahan ada yang dari TTS yang berminat buat kerja praktek, soalnya mereka cari orang beneran. Oke. Cuma ditawarin kayak gini pada mengkeret semua nih, pada ada gimana sih. Oke, sekarang saya balik lagi ke sini. Ini udah beres ya, kira-kira udah kebayang. Oh ini nih contoh buat pengenalan ini ya. Ini adalah contoh machine learning, bukan machine learning, neural network yang dipakai buat mengenali huruf lagi, angka nih. Jadi input yang dipakai 28 kali 28 kali 1. Oke, 28 1 soalnya hitam putih doang sih. Nah, kemudian kita pakai banyak neuron kayak gini. Oke. Kemudian dia akhirnya outputnya dari input ini dia bisa klasifikasi. Ini kayaknya 2 deh. Ini kayaknya 9 deh. Ini kayaknya 1 deh. Ini kayaknya 0 deh. Jadi ini keluar outputnya berbentuk klasifikasi. Yang ini inputnya gambar hasil scanan. Teknik ini yang dipakai sama ini apa sih namanya parkir. Kalau di parkiran kan kita bisa langsung si komputernya tahu, oh ini mobil yang mau bayar nomornya sekian. Kalau Anda perhatikan di parkiran elektronik itu ada kamera depannya. Kameranya arahnya bukan ke supir, arahnya ke nomor mobil. Nah, nomornya supaya sampai keluar ini nomor mobilnya B berapa. Nah, ini makanya machine learning seperti ini, makanya neural network dalamnya kira-kira kayak gitu. Oke, beres. Coba kita lihat aja ya. Parkir elektronik. Nih. Cari yang ada ini mah itunya. Pakai kamera. Jangan karcisnya, kalau karcis nggak menarik. Yang mesin learningnya ada di kameranya. Alah, kenapa nggak keluar ya? Ini pin kamera untuk parkir. Nah ini nih. Ini mah kamera mobil. Iyalah. Ini kamera mobil. Oh alah, jadi kamera buat parkir. Ntar gimana ya? Oh ini lebih ke arah tempat parkirnya mana yang kosong. Ini. Mudah-mudahan ada gambar kameranya. Mana kameranya ya? Ini mah buat ininya doang. Gambarnya kagak ada. Ah, susah carinya. Parkir elektronik pengenalan nomor mobil. Oh, panjang banget ya. Nih, langsung dapat kameranya. Ini kalau kita lihat di parkiran tuh ada buat nomor mobilnya selalu. Yang paling kelihatan yang inilah yang paling atas nih. Mana tadi? Nih. Nih ya. Nah, ini dia. Nih, pengenalan nomor mobil. Jadi dari kamera ini dia langsung dapat nomor mobilnya berapa. Oke, pengenalan plat nomor. Ini pakai kamera banget nih. Nah, jadi dari gambar ini supaya jadi angka itu dia makanya neural network yang tadi nih. Alah. Nih, neural network yang ini yang dipakai. Jadi teknik neural network yang ini dipakai untuk pengenalan yang mana tadi? Yang iyalah
yang inilah nih. Oke, kamera ini ambil, dan teknik yang sama dipakai ini tadi buat nomor ini ya. Teknik yang sama dipakai juga buat tilang digital. Jadi kalau kita jalan di Jakarta, terutama di Sudirman dan teman-temannya itu, coba aja jalan di Jakarta naik mobil, jadi supir Jakarta atau jadi penumpang sebelah supir, lepasin tuh yang namanya seat belt, kena tilang lo urusannya walaupun nggak ada polisi. Caranya gimana? Pakai kamera ini, kemudian kameranya udah dikasih training dulu. Ini adalah orang yang nyupir tanpa seat belt, apa segala macam, ya udah kena tuh urusannya. Jadi dia pakainya mesin learning seperti ini sih. Oke, beres ya. Mana sih tadi? Ini masih itu ya. Nah, jadi pakai ini. Jadi bisa macam-macam, bisa tilang digital, bisa pengenalan angka, bisa juga mengenali wajah. Jadi misalnya kita bisa kenal dari foto, ini kira-kira foto siapa sih? Nah, ini caranya juga sama. Cuman kalau wajah, kalau angka gampang ya, 0123456789, terus nomornya kan B, belakangnya berapa, apa huruf. Jadi angka dan huruf cuman sedikit. Tapi kalau wajah itu banyak, pusing ininya, klasifikasinya banyak banget, tingkat kesalahannya bisa tinggi. Nah, kalau tilang digital juga dia ngenalinnya, oke, ini ada seat beltnya enggak, ada apa pita, tali yang miring enggak. Kalau orang lagi duduk tanpa tali miring berarti seat beltnya lepas, kira-kira gitu. Terus orang pegang HP enggak? Kalau bentuk gambar orangnya kayak gimana, dia lagi pegang HP, itu artinya kira-kira kayak gitu. Ya, jadi polanya kayak gini sih sebenarnya cara berpikirnya dia mainnya neural network semua. Oke. Dan ini makin hari makin banyak dipakai karena susah menjaga sesuatu pakai manusia yang namanya polisi, susah. Polisi butuh makan. Kalau hujan, polisinya nggak mau hujan-hujanan dong ya, kasihan ntar masuk angin. Jadi biarnya kamera yang hujan-hujanan, kamera yang meriksa, kira-kira kayak gitu. Jadi akhirnya banyak hal pakai machine learning seperti ini, bentuknya kira-kira kayak gitu. Beres ya? Oke, coba kita lihat lagi, ke atas ya. Ini dia. Jadi udah mulai kebayang namanya machine learning, neural network seperti apa. Oke. Nah, terus kita akan coba lihat lagi ya. Jadi udah kebayang yang neural network, yang namanya tree udah kebayang, random forest gimana, linear regression, logistic regression udah mulai kelihatan bentuknya seperti apa. Stochastic gradient descent itu sebetulnya turunan dari linear regression. Oke. Stochastic gradient, jadi cara berpikirnya sama dengan linear regression. Coba kita lihat naive bias. Naive bias itu sering dipakai juga. Naive bias concept. Oke. Wah, keluarnya matematik semua nih, kacau ini. Wah, ini susah ini. Matematik banget nih. Naive bias. Ini di YouTube dia. Bisa dilihat sih. Nah, ini ada classifiernya. Ini datanya. Kemudian kita bisa tahu ada berapa lingkaran, ada berapa kotak, ada berapa segitiga, kira-kira kayak gitu. Ini masuk ke naive bias. Fungsinya adalah melakukan klasifikasi sih. Saya pengen nyari cara yang gampang lah. Naive bias sering dipakai buat macam-macam ya. Salah satu yang pertama kali saya waktu itu melihat yang namanya naive bias pada saat saya iseng-iseng pengen klasifikasiin email spam. Jadi email kan ada yang baik, ada yang, kalau pakai email ya, kalau Anda pernah ingat pakai email, ada yang baik, ada yang nyebelin. Yang nyebelin kan spam, virus, apa segala macam. Nah, kemudian kita cobain klasifikasi antara yang spam sama yang bukan spam. Jadi dia pakai naive bias ini buat klasifikasinya. Jadi dia makainya probabilitas sih sebenarnya.
Ini nih. Posterior probability yang masuk, kemudian kemungkinan itu terjadi, likelihood dikalikan probability sebelumnya dibagi prediktornya, akhirnya dapat gimana ya? Saya nggak bisa nerangin yang enaknya ini mungkin ini ekspektasi, estimate, realitinya kayak di sini. Ini kayaknya yang bagus ini ya. Ini prediction error ya. Ini kayaknya yang paling bagus. Ini yang jadi naive bias itu pakai apa ya? Pakai informasi sebelumnya dan post itu sesudah. Jadi ada sebelum, ada sesudah, dan ada evidence yang ada. Jadi dia akan melihat. Jadi naive bias itu apa ya? Saya coba cari kalimat yang lebih gampangnya nih. Likelihood, oke, mulai ngerti lah, gampang. Gini. Naive bias kira-kira cara berpikirnya gini. Kita punya pengetahuan atau kita punya ilmu yang kita punya sebelumnya. Ini adalah ilmu yang sebelumnya nih. Ini ilmu yang sebelumnya. Kemudian ada data-data yang masuk ini. Data yang masuk. Padahal ilmu yang sebelumnya seperti ini nih. Ada data yang masuk seperti ini. Dari dua itu dikawinkan, kita akan punya ilmu baru, namanya kalau di sini tulisnya posterior belief. Jadi hal yang baru yang mungkin bisa dipercaya karena ternyata evidence-nya, datanya seperti ini, makanya hal yang barunya kayaknya yang ini yang lebih benar gitu. Yang lamanya kita buang. Kayaknya yang benar yang ini dari data-data yang ini. Jadi naive bias dia akan mengawinkan antara ilmu atau pengetahuan yang kita punya sebelumnya dengan evidence yang ada sekarang, dan kita dapetin data baru. Bukan data baru maksudnya. Kesimpulan baru. Posterior belief itu kesimpulan yang baru. Jadi cara berpikirnya naive bias kira-kira gitu. Kesimpulan lama digabungkan dengan evidence, kita dapetin kesimpulan barunya. Itu kira-kira. Coba bener nggak? Jadi posterior itu estimate. Posterior adalah estimate yang barunya ya. Jadi ini prior, sebelum data yang kita punya, sebelum kita masukin ke algoritma naive bias itu, kita punya data sebelumnya, kemudian kita punya data hasil pengukurannya, realitinya, yang spreadnya seperti ini. Dua ini digabungkan, kita bisa dapat estimate yang barunya. Kira-kira gitu cara berpikirnya. Jadi prior, likelihood, posterior atau estimate yang sekarang. Jadi selalu kayak gitu. Nah kalau ini kelihatan, kalau ini dibikin jauh jaraknya. Ini kelihatan dibikin jauh jaraknya. Nah ini kalau jaraknya dekat nih. Yang merah prior, yang hitam adalah datanya.
likelihood data yang ada, dan akhirnya estimasinya adalah yang hijau, kira-kira gitu. Ini kalau ini udah deket semua jadi satu, ini makin ini aja makin presisi. Jadi naive bias itu membuat si algoritma makin hari makin presisi gitu. Kalau kita bener jalaninnya sih. Jadi ini masalah besar di machine learning itu, big data dan sebagainya. Kalau data trainingnya salah, si mesin akan ngambil kesimpulan yang salah. Hati-hati aja itu. Dan itu sering terjadi, jangan khawatir. Oke. Jadi kalau kita mainan machine learning, pastiin data trainingnya bener. Jadi ini harus bener nih. Kalau ini salah, A dan B-nya bisa salah. A dan B salah, nanti ramalan cuacanya jadi salah, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi itu mainan machine learning, dan teknik ini yang dipakai sama saya buat hacking juga sih. Jadi kalau kita mau nge-hack sistem AI, machine learning, artificial intelligence, cara hackingnya adalah kasih aja data yang kacau dia langsung. Jadi jangan sampai kita masukin data kacau. Kalau sampai datanya kacau. Jadi di machine learning pertahanannya adalah kita harus punya mekanisme untuk bersihin data-data yang kacau. Kalau datanya kacau masuk, bubar semua ceritanya. Kira-kira gitu. Beres ya? Oke. Ini udah kebayang ya, naive bias. Coba kita cari lagi yang lain. Ini biasa saya seringkali harus mikir, gimana cara nerangin yang gampang. Ada bus SVM, KNN. Nah, coba KNN dulu lah, lebih gampang KNN. KNN itu lebih gampang. KNN buat klasifikasi biasanya. Nih KNN buat klasifikasi ya. Nih kalau ini kelihatan banget gampang nih. Ini gampang banget nih. Ada kelas A, B, C. Ini algoritmanya langsung tahu bahwa oke, kelompok ini adanya di A. Kelompok yang hijau adanya di B. Kelompok yang merah adanya di C. Ini pakai algoritma langsung kelihatan. Tapi kalau kayak gini, pening kepala, kecampur, bingung. Gimana cara bikin kelompoknya? Pusing kepala. Nih contoh, pusing. Gimana cara bikin kelompoknya? Pusing. Ini pusing nih. Oke. Ini kecampur soalnya di sini. Di bagian yang ini bingung dia. Oke. Jadi bisa dibaca-baca. Pada dasarnya dia akan menghitung pakai apa ya? Pakai statistik probabilitas lah. Statistik lah intinya. Nearest neighbor-nya, jadi neighbor tuh tetangga terdekat. Ada berapa tetangga yang terdekat yang sama dia. Dengan cara itu dia bisa bikin kelompok. Oke. Kalau yang ini tetangga terdekatnya biru. Oh, oke, ini masuk kelompok biru. Ini tetangga dekatnya biru. Oh, ini masih biru. Coba ini tetangganya biru, merah. Nah, ini mulai kacau nih. Berarti ini adalah batas dari kelompok. Nah, di sini ini masih biru, yang ini merah gampang. Nah, di sini hijau. Bukan kelompok. Biru bukan kelompok, merah. Oh, ini batasnya di sini. Jadi dengan cara itu KNN pada dasarnya dia menghitung jarak tetangga terdekatnya. Dari situ dia bisa deteksi, oke, saya kelompok mana, batas saya di mana, kira-kira kayak gitu. Yang jadi seru adalah bagaimana dia narik garis ini, garis batasnya. Garisnya kalau melengkung kan puyeng, kalau garis batas melengkung itu pusing. Jadi biasanya garisnya dibikin yang sederhana sih. Nah, ini nih lagi ngukur neighbornya kayak gimana. Bisa lingkaran, ini gampang nih. Ini gampang kalau ini mah. Yang pusing-pusing kayak gini-gini nih. Ini K-nya ada 3. Ini K-nya ada 6 kelihatan. Di titik ini dengan K sama dengan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 titik. Kita bisa lihat 2 masuk kelompok sedan. Ini sedan sama SUV ya.
2 masuk sedan, 4 masuk SUV, kira-kira kayak gitu. Jadi dia akan ngitung K-nya ada berapa. Ini K-nya ada 3, ini K-nya ada 6. Oke. Kelihatan di sini agak bingung-bingung gitu deh. Jadi gitu caranya dia mengelompokkan. Dari neighbornya dia, titik itu ada di mana kira-kira. Nah ini kelihatan, ini gampang nih ya. K-nya 3, tiga-tiganya masuk merah semua. Kalau kita bikin lingkarannya di sini ya K-nya 3 juga, tapi hijau. Gitu. Jadi titik lingkarannya, kita ngetes di titik lingkarannya. Dengan cara itu kita bisa tahu kira-kira, oh oke, kelompoknya kira-kira di mana. Oke, itu K nearest KNN. Dan ini dipakai banget untuk pengelompokan. Gitu ya, beres ya. Itu KNN. Mana tadi KNN. SVM, seperti apakah SVM? SVM algorithm. Support vector machine. Oke. Jadi ini ada garis yang paling maksimumnya, garis batas maksimumnya yang paling baik ada di sini. Kemudian dia punya ada gapnya, ada gap, dan dia punya oh ya, tinggal kemana? Oh ya, oke. Siap. Oke, ini ada, jadi dia mainnya dia pakai gap ini, dia bikin hyperplane, ada positif negatif, dan ada batas antara hyperplane positif negatif dan garisnya. Jadi ada support vektor, ini vektor bentuknya, vektor. Oke, dan dari situ kita bisa misahin. Oke, berarti di sini adalah kelompok 1, di sini adalah kelompok 2. Ini adalah kelompok hijau, di sini kelompok biru. Ini titik 2 ini adalah support vektornya, support vector machine. Jadi dia cari gapnya ini. Oke, perhatiin semuanya garis loh ini. Jadi batasnya adalah garis. Yang dipakai batas adalah garis. Dan ini dipakai buat klasifikasi ya. Oke, bukan regresi nih, klasifikasi batasnya di mana. Jadi titik support vektornya adalah titik 2 ini. Oke, ini adalah garisnya, dan kita punya marginnya kayak gini, dan kita tahu garisnya yang ini. Oke, ini support vektornya kayaknya yang ini dan yang ini nih. Oke. Nah, ini ada 3 kelompok nih, ada 3 kelompok kalau ini. Ini ada 3 kelompok, lebih susah. Nah, ini juga support vektornya adalah ini optimal, garisnya optimalnya dapat di sini. Support vektornya titiknya yang ini. Oke, ini support vektornya yang ini juga dapat. Oke, bedanya dengan linear regression, ini kategorinya termasuk logistic regression. Cuman dia jadi semua mainnya garis linear, cuman yang ini buat memisahkan kelompok lah garisnya. Yang seru adalah kalau yang warna ini kan gampang kelihatan nih, ini biru semua, ini hijau semua. Bayangkan kalau hijaunya ada yang nyempal ke sebelah sana, pening kepala lo urusannya. Akhirnya kita harus optimasi. Oke, yang tingkat error yang paling kecil yang mana? Itu. Nih. Nah, ini nih contoh. Dia akan geser-geser, si garisnya akan digeser-geser. Walaupun support vektornya sama, kita bisa dapat garis yang lain ya. Nih, support vektornya sama titiknya, ini sama ini. 2 support vektor ini yang dipakai ya. Oke. Cuman kita geser-geser nih garisnya untuk dapat yang error yang paling kecil. Yang paling supaya dapat margin paling lebar, kira-kira gitu. Margin ini paling lebarnya, gap ini paling lebarnya di mana? Ini kalau ini kelihatan hijau gapnya gede, sementara yang merah gapnya kecil. Oke.
Jadi kita bisa dapat SVM-nya kira-kira kayak gitu. Oke, ini dapat support vektornya. Ini paling bagus yang ini kayaknya. Buat nerangin tuh yang ini paling bagus nih. Oke. Ini paling bagus. Gambar yang ini paling bagus. Ini paling bagus. Yang lain cuma satu garis soalnya. Kalau ini kan nggak kelihatan ada dua. Jadi kita lihat dua-duanya garisnya sah. Yang garis hijau sama garis merah dua-duanya sah. Cuman kelihatan banget kalau yang hijau itu kita punya margin lebar, jadi kemungkinan salahnya kecil di yang hijau. Yang merah marginnya kecil, berarti kemungkinan salahnya gede. Itu. Oke. Ini adalah SVM. Oh, ini dia. Wah, ini lebih seru nih. Ini garisnya amburadul, amburasud. Ini waktu dia nyari kayak gini, waktu proses nyari awalnya, akhirnya dia dapat yang berhasil. Jarang yang ngasih gambar banyak tuh, jarang ya. Ya udah, kebayang ya? Mudah-mudahan kebayang. Oke, sekarang saya akan coba cari lagi yang belum. SVM udah, naik ada bus. Sama semua sih sebenarnya, mirip-mirip semua. Ini kalau Anda perhatiin makhluk-makhluk ini semua polanya sama, pakai persamaan linier, cuman kreativitas manusia dahsyat banget, bisa macam-macam. Ada bus nih, coba cara berpikirnya gimana. Dia nyari sih sebenarnya, nyari model yang paling bagus yang mana. Aduh, nggak ada yang lebih gampang gambarnya nih. Kayaknya yang paling gampang yang ini sih. Nih, paling gampang. Ini ada bus. Dia ini hasil klasifikasi pertama di sini, hasil klasifikasi kedua di sini, hasil klasifikasi ketiga di sini. Berarti ini 1, 2, 3. Ini kalau digabungkan jadi dapat 3 sekaligus. Jadi dia gabungin beberapa hasil klasifikasi jadi satu sih sebenarnya. Nah, ini contohnya. Hasil klasifikasi pertama dia dapat batasnya di sini klasifikasinya, di sini klasifikasinya, sini klasifikasinya. Digabungkan dia bisa dapat akhirnya. Oh, kayaknya klasifikasinya kayak gini. Jadi dia menggabungkan beberapa klasifikasi sih. Ada bus itu. Jadi kalau datanya semrawut banget, ada bus kayaknya oke. Tapi dia biasanya lama prosesnya. Saya pakai berapa kali, lama, males. Akhirnya udahlah, pakai yang ada, tapi errornya lebih gede. Ada bus errornya kemungkinan lebih kecil sih. Ini kira-kira kayak gini cara berpikirnya ya. Jadi dia beberapa klasifikasi digabungkan. Akhirnya dia dapat. Ini ada bus. Nulisnya ada bus. Ini udah sebagian besar calibrated learning apa ya? Saya lupa. Ntar silakan dibaca-baca. Nggak usah lah, ini aja, cari di ini aja deh. Calibrated learning. Waduh, alah, udah nyerah, neranginnya nyerah banget yang ini. Saya jarang pakai juga sih. Ini nggak ngerti, nyerah. Jangan khawatir, algoritma banyak banget dan saya nggak hafal semuanya sih sebenarnya. Saya pakai yang sederhana-sederhana aja, yang penting masalah saya beres. Itu aja. Kira-kira gitu ya. Mana sih tadi? Ini. Kok hilang? Klik lagi aja. Oke, jadi yang CN2 mana tadi?
CN2 coba kita lihat lagi. Ini ada CN rule induction. Jadi calibrated learning saya nyerah. Coba CN rule induction itu apa? CN rule induction. Waduh. Sample unordered rules. Oh, dia pakai rules dia. If X then C1, XS then Y C2, not X ya C3. Wow. Nih. Pening kepala lah. Rule view. Ini pakai rule kayak gini sih. Pakai aturan gini. Pening lah. Nyerah juga. Ini CN2 rules nyerah. Kapan dipakainya nggak tahu dah. Kalau mau lihat mungkin ini tutup. Coba kita lihat pemakaiannya aja ya. Oh, waktu tinggal 10 menit lagi. Oke, ini tutup aja dulu. Jadi kira-kira CN rule bisa dicoba. Oke. Ini saya summary dulu aja ya. Jadi intinya untuk ngerti makhluk-makhluk ini secara umum ada dua hal besar yang dilakukan oleh machine learning. Satu pakai apa sih namanya? Linear kalau data linear, satu lagi klasifikasi. Dua-duanya itu pakai persoalan linear sih sebenarnya. Oke. Cuman yang satu data diambil errornya, yang satu lagi garisnya dipakai untuk memisahkan dua atau lebih kelompok gitu ya. Jadi kita cari garis untuk memisahkan kelompok, itu klasifikasi. Satu lagi adalah data linear. Jadi yang konvensional kita ada linear regression, ada logistic regression, kira-kira itu. Dan kemudian dikembangkanlah algoritma lain yang agak konvensional, ada CNN, tree, random forest, SVM, naive Bayes, ada BUS, ada neural network, ada stochastic gradient descent. Yang ajaib banget itu konstan sama stacking. Terus yang saya nggak ngerti ada CN2 rules, induction, sama calibrated learning. Oke, silakan Anda oprek-oprek makhluk ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran seperti apa ke depannya, apa kita pakai buat apa segala macam. Oke, ini waktunya udah kagok banget. Silakan diklik di sini. Biasanya saya ada contohnya sih sebenarnya. Coba diklik. Ini CN2 rules yang saya nggak ngerti itu diklik. Biasanya ada contohnya. Nah, contohnya horor kayak gini ya. Ini contohnya kayak gini. Contohnya serem, pening kepala. Ini nanti bisa dipakai nih. Ini ada file inputnya. Ini pakai inputnya apa nih? Oh, ini ya. Oh, ini CN2 rules kayak gini nih. Type bird, type mammals, ini kayak gini-gini. Oke. Ini jadi penasaran nih. Coba lihat ya, bisa nggak saya? Kita coba aja ya, yang CN2 rules orange. Alah, locate orange canvas. Walalala. Oke, CD anaconda environment bin orange 3 bin orange canvas. Oke, kita akan coba aja CN2 rules. Nggak tahu berhasil atau enggak. Oke, dah. Nih, tutup. Oke, saya akan ambil datanya kalau nggak salah ini iris tab. Oh, jangan data yang ini berarti. Kita pakai dataset.
browsing zoo. Ini zoo. Oke, kita ambil data zoo. Nih, coba kita lihat dulu datanya seperti apa. Ini datanya. Oke, mammal, fish, ada hair, feather dan sebagainya. Dan kita akan coba mainan CN2 rules di sini. Cara main yang lain kita bisa pakai random forest atau tree dan sebagainya, bisa juga sih. Oke, datanya seperti ini. Coba kita lihat contohnya. File CN2 rules induction, CN2 rules viewer. Coba kita lihat CN2 rules induction. Oke, coba sekarang view-nya, visualize-nya pakai CN2 rules viewer. Ini dia. Oke, hasilnya seperti ini dia. Jadi dia bisa mendeteksi kalau tidak ada feathers, if feathers tidak sama dengan no, kalau dia punya feathers itu apa ya? Feathers itu bulu. Kalau feathers tidak no, maka kemungkinan besar maka kelasnya adalah bird, kira-kira gitu. Kalau dia tidak menyusui, kalau menyusui tidak no, maka mamalia. Tidak punya rambut, insect. Kalau tidak airborne, no, insect. Punya fin, fish. Nah, ini keluar CN2 rules-nya kayak gitu ya. Jadi kalau nggak apa, if apa, then ini. Ini CN2 rules, kira-kira kayak gitu. Menarik juga nih. Oke, bisa nggak gua kasih data yang ngaco? Nih ya, coba. Datanya kita ganti ya. Ini saya lagi iseng banget nih. Data Titanic saya ambil. Emang enak. Kita ganti data. Datanya cuma kayak gini bentuk datanya ya. Hidup, penumpang kelas 1, umur, jenis kelamin. Masukin CN2 rules, kita lihat hasilnya. Wah, mateng loh. Iya. Kalau dia perempuan dan first class dan tidak adult, bedannya banyak banget ya, maka survive dia. Jadi kalau mau survive harus perempuan dan kelas 1 dan anak-anak, dia survive. Seru banget ya. Oke. Jadi bisa dapat juga dia kayak gini. Padahal ini datanya data gombal banget ya. Jadi CN2 rules bentuknya kayak gini. Outputnya adalah if then. Oke. Tapi gimana caranya supaya dapat kayak gini? Algoritmanya seperti apa di dalamnya? Nggak tahu. Kita harus cari. Ini algoritma dalamnya seperti apa sih? Kok bisa keluar kayak gitu? Nah, itu yang jadi menarik gitu. Oke. Jadi silakan Anda coba-coba. Jadi tadi caranya ambil keywordnya, masukin Google, lihat cara kerjanya, dan di masing-masing ini saya biasanya udah ngelampirin contoh sih. Walaupun saya nggak terlalu tertarik sama CN2 rules sebenarnya tadinya awalnya, pas ngeliat-ngeliat kayaknya lucu juga. Oke, demikian. Coba ada pertanyaan nggak? Ini saya tutup dulu bentar. Ada pertanyaan? Kagak ada, aman? Nggak ada pertanyaan, aman? Ya udah. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Tolong ujiannya dikerjain ya.